Selamat malam teman-teman. Di sini kami kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengertian matriks BCG, pengertian jenis-jenis strategi, tingkat korporat dan tingkat bisnis, dan menganalisis kedua strategi tersebut dengan mengambil studi kasus PT Unilever. Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Oke, presentasi akan saya lanjutkan. Kelemahan dari produk Unilever, PT Unilever, yang pertama, jumlah karyawan yang tambun. Yang kedua, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier yang sangat rendah. Yang ketiga, lambatnya konsolidasi intern dalam mengambil keputusan. Yang keempat, ketidakjelasan sertifikat halal terhadap produk-produk tertentu. Yang kelima, lambatnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Levers Zenfabriken Namens Vennootschap yang mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1933. PT Unilever Indonesia memiliki kantor pusat yang berlokasi di Geraha Unilever, Bumi Serpong Damai di Tangerang, Jawa Barat. Unilever juga memiliki beberapa lokasi pabrik yang mana ada di Jawa Barat dan juga ada di Jawa Timur. Untuk Jawa Barat, Unilever memiliki pabrik yang berlokasi di Jababeka, di Komplek Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dan juga di Rungkut, di kawasan industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Pada tanggal 16 November 1982, saham Unilever UNVR memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM untuk melakukan initial public offering pada saham UNVR tersebut kepada masyarakat dengan jumlah sebanyak 9.200.000 dengan nilai nominalnya Rp1.000 per saham, yang mana saham-saham ini bernilai penawaran sebesar 3.175 per sahamnya, di mana keseluruhan saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 11 Januari 1982. Demikian. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya mengenai matriks BCG. Matriks BCG adalah suatu diagram yang dibuat oleh Bruce D. Henderson pada tahun 1970 untuk membantu perusahaan, mulai dari menganalisis unit pada lini produk mereka. Diagram ini menempatkan tiap unit bisnis atau produk perusahaan ke dalam suatu matriks yang memiliki dua sumbu, yaitu pangsa pasar dan pertumbuhan pasar. Diagram ini membantu perusahaan untuk menganalisis perusahaan atau sebagai analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategi, dan analisis portofolio. Terima kasih. Nama saya Tina Lestarimani. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi korporat dalam PT Unilever. Strategi korporat didefinisikan sebagai cara perusahaan membangun nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multipasarnya. Definisi tersebut mempunyai 3 aspek. Yang pertama yaitu menekankan pada penciptaan nilai sebagai tujuan utama strategi korporat. Kedua, fokus pada cakupan multipasar perusahaan atau konfigurasi, termasuk produk geografis dan batas perusahaan. Ketiga, menekankan pada bagaimana perusahaan mengelola aktivitas dan bisnis yang berada pada hierarki korporat atau biasa disebut dengan koordinasi, seperti perusahaan induk dengan aspek perusahaan yang memasok bahan baku atau mendistribusikan produknya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rojaki Nafsa Panjaitan. Di sini saya akan melanjuti presentasi kelompok kami. Strategi bisnis dalam Unilever. Prinsip bisnis Unilever merupakan standar perilaku bagi seluruh karyawan di seluruh dunia. Kami juga berkomitmen untuk secara terus-menerus memperbaiki cara kami kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan. Berkomitmen dalam prinsip bisnis ini menjadikan acuan kami dalam kemitraan dengan para pengambilan keputusan kami menangani tentang sosial lingkungan dan memberikan sumbangan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly, saya akan menjelaskan kekuatan dari strategi kedua analisis tersebut. Yang pertama adalah strategi promosi produk Unilever yang efektif dengan menampilkan berkulit putih berambut panjang sehingga memacu konsumen, lebih spesifik perempuan, untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima dari model dalam iklan tersebut. Yang kedua adalah pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Dan yang terakhir adalah perencanaan yang baik dan kerjasama yang erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk mengantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjual. Nama saya Ferdi Svano. Di sini saya akan menjelaskan analisis kedua strategi. Formulasi strategi atau yang biasa disebut dengan perencanaan strategi merupakan proses penyusunan perencanaan jangka panjang. Karena itu, prosesnya lebih banyak menggunakan proses analitis. Jadi, dalam perencanaan strategi ini, analisis baik pada tingkat korporat maupun pada tingkat bisnis sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk menyusun strategi sehingga sesuai dengan misi dan sasaran serta kebijakan perusahaan. Sebelum menyusun model strategi ini, ada beberapa pertanyaan dasar yang harus dijawab terlebih dahulu. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya yang akan melanjutkan video ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Jika ada yang salah atau penjelasan yang salah, kami minta maaf. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu lagi.